Hari ini kita akan berbincang tentang tema Tanah Papua, Wilayah Kaya Budaya yang belum banyak tergarap. Namun sebelum kita berdiskusi, saya pikir kita akan melepaskan masker dulu bersama tamu saya di studio hari ini. Bapak, kita bisa lepas saja dulu sebelum lanjut. Kali ini Jubi ingin mengangkat tentang bicara tentang budaya di Papua dan Papua Barat. Kita tahu Tanah Papua ini memiliki banyak sekali budaya, kekayaan alam, banyak hal, suku. Namun banyak sekali juga yang belum diketahui oleh publik. Untuk Papua Barat sendiri kita tahu ada sekitar 466 suku. Kemudian di Provinsi Papua sendiri terdapat 800 suku. Dan saya pikir Papua, orang Indonesia, atau mungkin orang-orang di luar negeri sana hanya tahu beberapa dari sekian suku yang ada atau sekian budaya yang dimiliki. Sekarang kita ingin membahas itu. Sini sudah ada bersama kami Pak Direktur Jenderal Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, Bapak Hilmar Farid. Hilmar Farid adalah seorang aktivis, sejarawan, dan pengajar Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2015, ia dilantik menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Baik. Ya. Baik. Sebenarnya Bapak sudah berapa hari nih ada di Papua? Ini sekarang hari keempat. Hari keempat di Papua, tiba hari Jumat. Ada rangkaian pertemuan dengan berbagai pihak, juga ada kunjungan ya ke beberapa kampung adat yang ada di kawasan Sentani dan juga di Teluk. Dan ya dari sini masih akan ke Wamena, dari Wamena masih ke Manokwari, jadi masih cukup lama ya di Papua. Dan ya memang pertama terima kasih ya Jubi sudah mengundang dan kita punya kesempatan untuk berdiskusi ini. Tadi sudah disebutkan ya bahwa salah satu ciri dari Papua ini adalah kekayaan budaya yang luar biasa ya, dengan begitu banyak suku dan juga sebetulnya kekayaan alam yang juga sangat luar biasa. Ya, pulau ini kan adalah pulau dengan keanekaragaman hayati. Mungkin nomor 3 yang paling besar di seluruh dunia ini. Ya. Nomor 3 di seluruh. Ya, mungkin kalahnya cuma dengan Brazil dan Kongo. Tapi pada saat bersamaan kita lihat ya bahwa tadi betul sekali ya, banyak sekali yang belum diketahui. Ya, banyak sekali yang belum diketahui, belum disadari bahwa ini adalah sebetulnya bukan sekedar anugerah gitu ya, tetapi juga sumber kekuatan yang luar biasa. Ya, kekayaan alam dan budaya. Saya sering katakan ya dalam berbagai kesempatan, kalau keanekaragaman hayati ditempatkan dalam satu sumbu X dan sumbu Y gitu ya, dengan keanekaragaman budaya, kan kita akan dapat matriks yang luar biasa itu. Ya. Dan sederhananya misalnya untuk tanaman ya di kampung-kampung itu kan masyarakat dari ujung daun sampai akarnya itu kan semua ada manfaat. Semua ada kegunaannya. Ada yang digunakan untuk makanan, ada yang digunakan untuk obat, ada yang digunakan untuk pakaian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, himpunan pengetahuan ini sayangnya ya, di dalam masa katakanlah 30-40 tahun terakhir ini kan mulai makin menurun. Ya, makin menurun. Dan keanekaragaman hayatinya juga mulai menurun ya, karena ada banyak usaha-usaha yang menggunakan lahan dalam skala yang sangat luas ya, sehingga ekosistem terancam. Ini yang kadang-kadang mungkin kurang dipahami gitu ya, bahwa membuka lahan untuk dipakai kepentingan tertentu itu kadang-kadang berakibat rusaknya ekosistem gitu ya. Kenapa gitu? Karena hewan yang ada di dalam hutan itu bukan hanya menghuni hutan, tetapi juga menjadi bagian dari hutan itu. Kalau dia nggak ada, maka ada satu proses ya di dalam ekosistem itu yang terganggu. Begitu juga kalau tanaman hilang. Ya, tanaman hilang berakibat fauna tidak atau hewan tidak bisa menemukan tempat untuk berlindung, untuk berkembang biak, untuk regenerasi dan seterusnya. Sehingga lama-kelamaan kita berhadapan dengan kepunahan
ya, dari spesies-spesies tertentu. Dan itu kepunahan ini berlangsung dalam tempo yang sangat cepat sekarang ini. Gitu. Siapa yang bisa menangkal? Ya kearifan. Yang bisa menangkal terjadinya kepunahan alam itu adalah kearifan lokal, karena kebudayaan di Papua dan saya kira dimanapun juga di dunia ini sangat erat hubungannya dengan relasi manusia dan alam. Ya, jadi orang mengembangkan kebudayaan karena menghadapi tantangan, karena menghadapi situasi, relasinya dengan alam. Ya, orang di pesisir mungkin punya budaya yang sangat spesifik karena berkaitan dengan kehidupan mereka berurusan dengan laut. Begitupun yang tinggal di kawasan rawa, di hutan, di pegunungan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi maksud kedatangan di sini untuk melihat dari dekat ya apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Ya. Saya nggak mungkin membuat penelitian sendiri gitu ya karena keterbatasan ruang, waktu, dan kemampuan. Tapi saya tahu persis bahwa sudah banyak ya teman-teman di sini yang melakukan kegiatan seperti itu di perguruan tinggi, di NGO, di komunitas, ya, dan banyak sekali sekarang anak-anak muda yang mulai tertarik pada hal-hal seperti ini. Oke. Kalau bisa diceritain, ini kan sudah 3 hari nih di kota Jayapuranya saja, ketemu dengan kelompok atau pegiat dan penggiat dari mana saja? Kalau bisa diceritain, dan mungkin ada hal-hal apa nih yang disampaikan terkait budaya tadi? Ya. Kalau yang menjadi fokus, salah satu fokus yang penting karena ini terkait dengan tugas utama ya di kementerian ya, itu soal warisan budaya yang intangible ya, yang tak benda istilahnya ya, warisan budaya tak benda, itu intangible cultural heritage. Kita tahu tahun 2012 kan Noken itu masuk ya di dalam daftar nominasi di UNESCO. Tapi pertanyaan besar, setelah nominasi lantas apa? Ya, setelah ditetapkan kemudian apa? Noken ditetapkan 10 tahun yang lalu dengan tujuan untuk meningkatkan ya kegiatan-kegiatan pelestarian Noken itu sendiri gitu ya. Karena waktu tahun 2012 orang sudah mulai risau gitu ya, bahwa semakin sedikit orang yang tahu, semakin sedikit orang yang bisa mengerjakan atau mau mengerjakan. Bahan mentah juga menjadi persoalan, terus pengenalan terhadap nilai dan seterusnya. Kebetulan saya ini baru kembali dari sekolah alam ya di atas ya di Sentani di atas sana, terus diskusi mengenai soal-soal yang tadi, dan saya bilang gitu ya bahwa sekolah seperti ini ya tentu sangat baik gitu ya, karena anak-anak diperkenalkan kembali bukan hanya kepada teknik membuat nokennya, tapi juga filosofi noken sendiri gitu. Noken ini kan kalau orang menggunakan noken dalam pemahaman saya kan dia tanda ya. Noken itu kan simbol berbagi. Ya, jadi bukan cuma sekedar hiasan dekorasi ya, tetapi juga punya nilai, bahkan dari motif, dari bentuk, dari bahan yang digunakan juga merupakan sebuah statement kultural gitu ya. Nah, di sekolah ini hal-hal tersebut diajarkan gitu ya. Jadi kekhawatiran kerisauan 10 tahun lalu bahwa ini pelan-pelan akan tergerus ya, digantikan oleh kantong plastik dan macam-macam tas yang lainnya gitu ya. Kalau hanya direduksi menjadi fungsi tas, dia akan digantikan oleh yang lain. Hilang. Tapi hilang. Tapi saya juga cukup senang ya, beberapa pemerintah daerah di sini menetapkan ya pembatasan penggunaan plastik ya, dan sebagai gantinya menyarankan agar noken yang dimiliki itu dibawa untuk belanja, untuk macam-macam keperluan gitu ya. Jadi upaya untuk melestarikan noken secara lebih sistematis itu dilakukan. Jadi itu salah satu komunitas yang kita datangi. Tapi secara lebih umum sebetulnya fokus kita ini adalah melihat hubungan antara keanekaragaman hayati ini dengan keanekaragaman budaya, dan di mana keduanya ini bisa dipertemukan sebagai sumber kekuatan, ya, bukan hanya kekuatan dari segi identitas, ketahanan budaya, tapi juga kesejahteraan, ya. Dan ada banyak sekali pertemuan diskusi yang menarik dan terus terang buat saya juga sifatnya eye opening gitu ya, dia membuka mata gitu ya. Kemarin kita mampir di satu kampung di Sentani, Yoboi, itu hutan sagu kan. Ya.
Dan dari Pemkab kita dengar, wah sudah ada rencana untuk bikin perusahaan yang bisa menampung sagu yang dipanen dari sana. Tapi kemudian ada sebagian masyarakat lain bilang, wah ini nanti kalau misalnya perusahaan itu menetapkan target tinggi-tinggi untuk panennya, habis ini sagu dalam waktu beberapa tahun, cepat. gitu ya. Jadi di sini kita lihat ya bahwa ada kekhawatiran lain juga begitu. Betul dan masyarakat yang mengenal betul tanaman sagu ini dan sudah hidup berdampingan dengan hutan sagu ini selama puluhan mungkin ratusan tahun, gitu tahu persis karakter dari tanaman itu kan. Jadi tidak semua pemanfaatan kekayaan alam itu ternyata membawa manfaat bagi si masyarakat itu. Siapa yang bisa menentukan manfaat? Ya mereka yang hidup di sana. Dari mana mereka merasakan? Karena mereka sudah turun-temurun. Jadi pengetahuan mengenai lingkungan dan segala macam sudah teruji. Kalau saya biasanya bilang sudah mengalami ujian zaman gitu ya. Jadi dia jauh lebih solid, jauh lebih kuat gitu ya. Dan jika kembangkan dengan baik, jangan-jangan dia malah menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi yang menjadi awal pembicaraan orang mau bikin investasi macam-macam, gitu kan? Biasanya kan selalu dibilang gitu kan, investasi masuk untuk menghasilkan kemakmuran, membuka lapangan kerja, buka lapangan pekerjaan dan seterusnya gitu. Sementara kearifan lokal ini ditinggalkan, ya. Jadi mau ngambil jalur yang modern ini. Sementara kalau ini ditangani dengan baik, jangan-jangan dia malah bisa sejajar dengan yang modern ini. Dan ini sudah dipraktikkan di banyak sekali tempat. Gitu. Nah, kemarin diskusi kita awal sebelum datang ke Papua adalah itu, ya. Jangan-jangan ada banyak ini, kalau anak sekarang bilang hidden gem, gitu ya. Ada harta tersembunyi gitu ya, yang jika dikenali, digali dengan baik, bisa membuahkan hasil, gitu ya. Jadi misinya antara lain adalah itu. Baik. Nah, ini bicara soal noken, tadi nih sudah sempat disinggung kaitan antara kekayaan alam dan pembuatan noken itu sendiri. Jadi di tempat saya ini kan di Wamena nih, nah biasanya orang tua bikin ini bahan-bahan yang asli. Cuman sekarang ini untuk mendapatkan tumbuhan yang biasanya jadi bahan baku untuk bikin itu sudah sulit. Itu juga ada pengakuan banyak ya dari mama-mama yang biasa bikin, termasuk mama saya. Jadi mereka lebih memilih yang gampang itu beli ke kios-kios di pasar, benang-benang pabrik. Mungkin itu bagus ya untuk dari sisi waktu lebih cepat, gampang untuk dapat. Tapi bersamaan tujuan kita kan sebenarnya ingin bagaimana juga bisa mempertahankan tadi itu ada budaya yang tadi bisa disentuh tadi, untouchable tadi itu, bagaimana itu bisa dipertahankan. Apa saran yang bisa Bapak berikan begitu biar ini bisa hidup tadi itu masyarakat dan lingkungan juga tetap terjaga? Ya, dalam kasus ini saya kira noken sama ya dengan tradisi tenun di seluruh Nusantara ini. Indonesia ini tenun juga menggunakan bahan-bahan alam dan seiring dengan perkembangan waktu sekarang bahan alam untuk membuat tenun itu semakin berkurang. Dan bukan hanya itu, orang juga mulai melihat ya bahwa menggunakan bahan alam 100% ini juga tidak ekonomis. Waktunya lama untuk menunggu tumbuhan itu jadi dan kemudian memintal dan seterusnya gitu ya. Membeli benang pabrik ini menjadi jalan keluar ya untuk mendapatkan hasil yang cepat gitu ya. Saya sendiri melihat bahwa bahan alam itu ya adalah syarat dasar ya untuk membuat noken sebagai ekspresi budaya. Tapi pada saat bersamaan kita juga menyadari bahwa noken seperti halnya kain tenun juga punya fungsi yang sifatnya praktis sebagai tas, ya. Dan menurut hemat saya harusnya ada dua jalur ya, yang dikembangkan gitu ya. Satu jalur yang tetap menjadikan noken ini sebagai bagian ya dari kebudayaan kita. Dia punya nilai simbolik kan ya. Diberikan pada saat ritual, upacara, atau orang beranjak dewasa dan seterusnya. Jadi dia punya nilai yang sangat khusus. Ini tidak tergantikan. Ya. Ini akan sulit kalau seandainya kemudian masuk
banyak elemen lain di dalamnya. Tapi di sisi lain sebetulnya di sini ada yang lebih practical gitu ya, yang kegunaannya gitu. Dan mungkin ya sama seperti tenun atau batik ya, itu bisa berkembang sebagai industri. Karena mengharapkan ini ya menggunakan bahan alam sepenuhnya gitu ya untuk bisa melayani kebutuhan atau permintaan yang ada di sini nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup gitu ya. Sama seperti tenun, menunggu satu kain 100% dari kapas yang ditanam lokal dengan pewarna dan seterusnya bisa 2 tahun. Kalau misalnya orang kemudian menghabiskan waktu begitu banyak untuk ini dengan harga beli atau harga jual yang kemudian tidak sepadan gitu ya, berarti merugikan ini ya. Jadi ini memang di banyak tempat ya, di mana kebudayaan lokal itu sangat kuat dan punya dampak besar. Persoalan yang kurang lebih sama tuh dihadapi gitu ya. Dan biasanya saya bilang begitu gitu ya, bahwa ini kepentingan ritual itu kalaupun dia dijual, dia harus dijual dengan harga yang sangat tinggi gitu ya, karena memang diproduksi secara khusus gitu. Nah ini sering jadi soal gitu ya, bahwa orang datang sini terus waduh gitu, kenapa noken sekarang mahal dan segala macam ya, karena dia nggak tahu bikin. Dan saya kira narasi tentang noken ini yang juga sangat penting agar orang yang membeli itu tahu apa yang dia beli gitu ya. Dia bukan sekedar membeli tas, dia membeli sebuah ekspresi budaya, ada sejarah di sana, ada identitas di sana, apalagi kalau dia tahu siapa yang membuat ya, maka hubungan dia dengan produk yang dia beli itu akan jauh lebih dekat, jauh lebih personal gitu ya. Berarti ini berlaku nih soal bagaimana kita menaruh harga atau nilai terhadap semua barang-barang budaya tadi, tidak hanya noken tapi juga yang lain. Betul. Begitu ya Pak ya. Baik, untuk segmen pertama ini mungkin kita cukup dulu di sini. Kita akan break sekitar 5 menit. Kita lanjut lagi.